Perkenalkan, saya Hotler Saruksuk SPD MPD, adalah salah seorang guru di SD Negeri 3 Rupat Utara yang berlokasi di Desa Teluk Ru, Kecamatan Rupat Utara, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Sekolah tersebut terletak di pesisir pantai Rupat yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka dan berbatasan langsung dengan negeri jiran Malaysia. Akses masuk ke Pulau Rupat dapat dicapai dari Dumai dengan menggunakan transportasi laut seperti kapal pompong, speedboat, dan kapal roro. Untuk berurusan ke ibu kota Kabupaten Bengkalis, kami harus terlebih dahulu menyeberangi laut menuju Dumai, selanjutnya melalui transportasi darat ke Sungai Pakning, dan menyeberang laut lagi ke Pulau Bengkalis. Pada umumnya penduduk di Desa Teluk Ru memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Tingkat pendidikan sumber daya manusia di lingkungan sekolah berada tergolong masih sangat rendah, yakni sekitar 80% dari orang tua murid berpendidikan sekolah dasar. Sebagian besar orang tua siswa beranggapan bahwa tanggung jawab pendidikan sepenuhnya ada di pihak sekolah, yakni guru-guru. Oleh karena itu, tidak jarang ditemukan bahwa murid-murid di kelas 4 belum bisa membaca dan menulis. Rendahnya kemampuan anak dalam membaca sangat mempengaruhi kemampuan mereka dalam berkomunikasi secara verbal, baik lisan maupun tertulis. Capaian pembelajaran yang diharapkan pada kelas 4 sesuai dengan kurikulum Merdeka pada elemen membaca dan memirsa adalah peserta didik mampu memahami pesan dan informasi tentang kehidupan sehari-hari, teks narasi, dan puisi anak-anak dalam bentuk cetak atau elektronik. Dari capaian pembelajaran yang diharapkan sesuai dengan kurikulum tersebut, digambarkan bahwa siswa yang duduk di kelas 4 sudah harusnya fasih dalam hal membaca. Kenyataan yang kami hadapi bahwa kemampuan membaca siswa yang baru naik di kelas 4 masih jauh dari yang diharapkan. Dari 18 siswa kelas 4B, terdapat 4 orang membaca dengan mengeja huruf per huruf. 5 orang lagi membaca sangat lambat, dan 9 orang yang sudah bisa membaca dengan lancar, tetapi mengalami kesulitan untuk memahami isi bacaan. Selain kemampuan anak membaca yang sangat rendah, mereka juga mengalami kelemahan dalam berkomunikasi secara verbal baik lisan maupun tulisan. Situasi ini hampir setiap tahun menjadi tantangan yang harus dihadapi sebagai guru di kelas 4. Dalam menghadapi tantangan tersebut, maka diperlukan aksi. Apa aksi yang akan saya lakukan? Yang pertama, saya akan mencari akar permasalahan dengan menggali informasi dari guru-guru kelas 1, 2, dan 3 tentang proses yang dilalui dan pengalaman belajar mereka. Yang kedua, saya juga harus menjalin komunikasi dengan orang tua siswa. Bagi sebagian siswa yang belum bisa membaca, yakni masih mengeja huruf, diperlukan kerjasama dengan orang tua agar mereka dapat membantu dan menemukan solusi untuk memberikan perhatian khusus di rumah sepulang sekolah. Yang ketiga, saya juga harus berdiskusi dengan kepala sekolah. Berdiskusi dengan kepala sekolah mengenai peningkatan literasi wajib saya lakukan, karena perannya sebagai pemimpin, fasilitator, dan juga pengarah. Yang keempat, saya akan menerapkan 3 prinsip pembelajaran mendalam. Berikut adalah salah satu contoh kegiatan pembelajaran di kelas yang saya lakukan. Nah, jadi anak-anak, buku ini dengan topik yang berbeda-beda, kamu baca.
diberi kesempatan untuk membaca buku ini selama 30 menit. Oke? Lalu nanti akan kita acak. Siapa yang kena namanya harus tampil ke depan untuk menceritakan apa yang barusan dibahas. Paham? Anak-anak, waktunya sudah cukup untuk membaca. Sekarang untuk memilih siapa yang tampil terlebih dahulu, kita nyanyikan lagu 7 kebiasaan anak Indonesia. Tahu semua lagunya kan? Dinyanyikan dengan nyaring dan penuh semangat. Sambil nanti kita jalankan spidol ini. Dioper, siap kelompok 1 berurut kelompok 2, kelompok 3, 4. Kalau belum habis lagu, kembali ke kelompok. Kemudian setelah selesai lagu terakhir spidol ini, itulah orangnya yang tampil ke depan. Kita mulai dari kelompok 1. Ada 7, 1, 2, 3, ya. Ada 7 kebiasaan. Sambil tepuk tangan. Indonesia hebat, tidur cepat, beristirahat. Oke, Solin, silakan Solin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya akan menceritakan Sisi dan Amukan Badai. Yang dibaca? Bisikan setan dan Amukan Badai. Oke, baik. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Siti. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya akan menceritakan tentang buku yang saya baca. Apa judulnya tadi? Mina terbalik. Mina? Mina terbalik. Oh, Nina. Oke, Nina itu apa? Orang kah atau apa? Kue kah? Orang. Oke, kalau begitu kita dengarkan. Menarik nih ceritanya ya. Silakan cerita. Ya. Mina bergantungan terbalik. Dengan menerapkan 3 prinsip pembelajaran mendalam, yaitu pembelajaran berkesadaran, pembelajaran bermakna, dan pembelajaran yang menyenangkan, siswa semakin bersemangat dan lebih antusias dalam belajar. Motivasi dari dalam diri siswa semakin tumbuh. Dengan tumbuhnya motivasi intrinsik siswa ini, mendorong mereka untuk belajar secara mandiri di rumah, sehingga terdapat peningkatan kemampuan siswa yang signifikan dalam hal membaca. Berikut adalah pernyataan mereka. Senang belajar dengan Pak Samsu. Saya semakin semangat belajar di rumah dan di sekolah. Saya semakin meningkat membaca. Ini saya belajar bersama Pak Sarusu. Saya semakin meningkat membacanya. Demikian salah satu praktik baik yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk guru-guru kelas lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan literasi anak-anak secara umum. Sekian dan terima kasih.